Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Selasa 4 Februari 2025. Renungan firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak GKE yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan 2 nats saja yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dengan perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat hari ini, saya mengambil tema Tuhan hadir di tengah keheningan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam perjalanan iman kita, ada saat di mana kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan harapan. Nabi Elia yang kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 mengalami momen seperti itu. Dia baru saja mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tetapi ancaman dari Isabel, ratu yang dikenal sangat jahat, bahkan dia tidak suka akan kehadiran Elia yang selalu menggagalkan rencana jahatnya. Nabi Elia pun takut dan melarikan diri ke padang gurun. Dalam keputusasaannya, Elia merasa sendirian dan tidak berguna. Elia berlindung di dalam gua dan mengeluhkan kondisinya kepada Tuhan. Ia merasa bahwa semua usahanya sia-sia dan bahwa dia sendirian dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Namun apa yang dilakukannya dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak langsung menegur atau menghukum Elia, tetapi ia memberikan kesempatan untuk Elia meluapkan isi hatinya. Lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk keluar dari gua, berdiri di Gunung Horeb, karena dia akan menyatakan dirinya. Kemudian Elia keluar dari gunung itu. Ia menyaksikan angin besar, gempa bumi, dan api. Tetapi Tuhan tidak hadir di dalam semua itu. Dan setelah semua itu berlalu, ada suara lembut dan halus. Dan di sanalah Tuhan hadir. Setelah itu, Tuhan berbicara kepada Elia bahwa ia tidak membiarkan Elia sendirian dalam keputusasaannya. Tuhan memberikan tugas baru kepada Elia untuk mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Dan Tuhan juga mengungkapkan bahwa ada 7.000 orang yang masih setia kepadanya. Saudara-saudariku, melalui kisah Elia, hari ini kita sama-sama belajar
bagaimana Tuhan hadir di tengah keheningan, memberikan penghiburan, arahan, serta kekuatan, baik kepada Elia maupun kepada kita. Tuhan memahami kelelahan, kesedihan kita. Ketika kita merasa berat, jangan takut untuk datang kepadanya. Dia adalah Bapa penuh kasih yang mendengarkan setiap keluh kesah kita. Saya teringat di dalam sebuah Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita sering mencari Tuhan dalam keajaiban atau tanda yang sangat spektakuler. Tetapi Tuhan seringkali berbicara kepada kita dalam keheningan. Kita tinggal meluangkan waktu untuk tenang di hadapan Tuhan, merasakan hadiratnya yang menenangkan dan mendengar suaranya yang lembut untuk membimbing kita. Terkadang kita tidak sanggup menjalani hidup dalam dunia yang bising. Kita perlu ketenangan dan mendengar suaranya. Yesus pernah berkata, marilah semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak hanya menghibur kita, tetapi juga memanggil kita untuk bangkit dan melanjutkan misinya. Dia mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Bahkan kita terkadang merasa seolah-olah tidak ada yang mengerti akan perjuangan kita. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, karena Dia memiliki rencana yang lebih besar untuk hidup kita. Saudara-saudari, jika kita merasa lelah atau putus asa, datanglah kepada Tuhan. Luangkan waktu secara pribadi untuk berdoa, mencurahkan isi hati kita di hadapannya dengan suasana yang tenang, yang hening, dan kita tinggal mendengar suaranya yang lembut dan percaya bahwa Dia adalah sumber kekuatan, tempat perlindungan kita, dan Dia akan memimpin menuju pengharapan yang baru. Marilah kita belajar untuk mendengar suaranya di tengah keheningan dan percaya bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Amin. Sedemikian jauh renungan kita pada saat hari ini. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami diberi kesempatan untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh mengantarkan kami dan mengingatkan kami bahwa ketika kami lemah, ketika kami berbeban berat, ketika
ketika kami di hadapan suatu masalah Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Tinggal meluangkan waktu kami Tuhan, secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk mencurahkan isi hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau adalah sumber penghidupan, Engkau adalah sumber dari segala jalan di mana kami terkadang menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu pencobaan. Kami yakin dan percaya hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang membuka semua jalan bagi kami, untuk kami bisa melewati segala permasalahan kami, pencobaan kami. Ya Tuhan, pimpinlah setiap hati dan pikiran kami, dan semua hidup kami Tuhan, biarlah tertuju kepadamu Tuhan. Ajarilah kami selalu untuk bisa mendengarkan isi hatinya Tuhan, mendengarkan suaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini. Inilah seru doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun berada. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan pengharapan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus